Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelumnya saat kembali menyapa, selamat siang. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 Prodi PJKR ingin mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema karya tulis ilmiah. Pada kegiatan presentasi ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama sesi pengenalan, yang kedua itu sesi pemaparan materi, yang ketiga itu sesi kesimpulan. Kita mulai dari sesi pertama, sesi pengenalan. Saya sendiri Longinus Jawa. Saya di sini sebagai moderator. Saya atas nama Maria Febriano. Di sini saya sebagai pemateri 1. Saya atas nama Frederick Anwar Sebetwa. Saya pemateri 2. Baik, terima kasih. Sesi pengenalannya sudah selesai. Kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi pemaparan materi. Pada materi 1, waktu dan kesempatan saya berikan. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah diartikan sebagai karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metode dan kaidah penulisan yang baik dan benar. Menurut Soeharjono, karya tulis ilmiah adalah berbagai macam tulisan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan menggunakan tata cara ilmiah, atau dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis hasil kegiatan ilmiah. Kegiatan ilmiah dapat berbentuk laporan, penelitian, tulisan ilmiah populer, buku, dan lain-lain. Karya tulis ilmiah adalah kegiatan penuangan data lapangan atau gagasan pemikiran ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan informasi ilmiah yang dapat didiskusikan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Selain itu juga pengertian karya tulis ilmiah adalah modifikasi realita menjadi data kegiatan penulisan tersusun dalam struktur bagian-bagian yang sistematis dan tersaji dalam bahasa di mana kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf diatur sesuai langkah-langkah yang umum disepakati dalam penyajian suatu ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah adalah kegiatan penuangan data lapangan atau gagasan pemikiran ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa ketentuan mengenai spasi atau jarak baris penulisan, diantaranya adalah 1. Step pertama, spasi atau jarak baris penulisan karya ilmiah adalah 2 spasi. Beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisan atau spasi adalah 1,5 spasi. Step 2, spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel, daftar pustaka adalah berjarak 1 spasi ke bawah. Step 3, spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar istilah adalah berjarak 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. 2. Ukuran margin atau batas tepi. Ukuran margin atau batas tepi pengetikan karya ilmiah secara umum menggunakan formasi 4-4-3-3 atau 4 cm untuk margin kiri dan margin atas, serta 3 cm untuk margin kanan dan margin bawah. 3. Penomoran halaman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan ketentuan penomoran halaman dan tata letaknya. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. Bahasa yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia mengacu pada Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman ini mencakup pedoman dalam pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan.
5. Bentuk kalimat. Kalimat dalam penulisan karya ilmiah hendaknya disajikan dalam bentuk pasif. Dalam artian kalimat dalam karya ilmiah tidak boleh disajikan dalam perspektif. Yang pertama, seperti saya, aku, dan lain-lain. 6. Penulisan kata pengantar. Setiap karya ilmiah selalu didahului dengan kata pengantar atau prakata atau ucapan terima kasih. 7. Penulisan abstrak. Abstrak dalam penulisan karya ilmiah sangat penting karena merupakan intisari dari karya ilmiah yang dibuat. 8. Penulisan daftar isi. Daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judul setiap bab ditebalkan atau di bold dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar tampilan. Sebagaimana daftar isi, penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran ditulis dengan spasi tunggal. 10. Penulisan judul bab, judul sub, dan judul anak sub. Suatu karya ilmiah umumnya terdiri dari beberapa bab, sub, dan anak sub. 11. Penulisan paragraf. Dalam penulisan karya ilmiah, paragraf baru yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul sub, dan judul anak sub ditulis rata kiri, sedangkan paragraf baru berikutnya ditulis menjorok ke dalam berjarak 1 tab atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. 12. Penulisan naskah atau teks. Penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan rata kiri kanan, dalam artian pengertian naskah atau teks karya ilmiah dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. 13. Penulisan permulaan kalimat. Dalam penulisan karya ilmiah, permulaan kalimat ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan di akhir dengan tanda titik. 14. Penulisan bilangan. Ketentuan lain dalam penulisan karya ilmiah adalah terkait dengan penulisan bilangan. 16. Penulisan nama gambar dan nama tabel. Penggunaan gambar, grafik, bagan, dan lain-lain, dan tabel dalam penulisan karya ilmiah bertujuan untuk menampilkan data atau informasi tertentu. Setiap gambar dan tabel yang disajikan dalam karya ilmiah harus diberi nomor dan judul. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Penulisan kutipan dan sumber kutipan menjadi salah satu aspek terpenting dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka yang merupakan hal terpenting dari penulisan karya ilmiah dan dilakukan untuk menghindari dan menganalisis plagiarisme. Daftar pustaka pada dasarnya mengandung 3 unsur penting, yaitu penulisan judul, fakta-fakta, penertiban yang meliputi tempat atau kata pustaka tersebut, ditertibkan, nama penerbit, dan tahun penerbit. Baik, kita masuk ke sesi yang ketiga, yaitu sesi kesimpulan. Di sini saya langsung saja. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu karya ilmiah adalah tulisan yang mengandung fenomena atau peristiwa yang ditulis menurut kenyataan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah merupakan karya tulis yang dibuat dengan prinsip ilmiah menurut data dan fakta. Tulisan karya ilmiah dapat menyangkut banyak tema seperti mengenai ilmu pengetahuan alam sekitar, teknologi, dan seni yang dapat melewati studi, perpustakaan, penelitian, atau pengalaman di lapangan, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Sekian saja kegiatan presentasi tugas dari kelompok kami. Kami dari kelompok 3 menyampaikan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekian.